Hi, and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah dari gereja kami Faithful International Church. Suatu sukacita kalau pada sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Dimanapun saudara berada, kami percaya bahwa lawatan Tuhan ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan minggu ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas kebaikannya, atas kasih setianya, Tuhan yang telah rela mati untuk kita. Dia Tuhan yang hidup, pada hari yang ketiga Dia bangkit. Itu menandakan bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Dia ada bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, sehati kita akan berdoa bersama. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di dalam rumah-Mu, dalam bait-Mu yang kudus. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya sementara kami datang menaikkan pujian kami, Engkau hadir, Engkau bertahta atas pujian umat-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk lawatan Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan, sukacita, pengharapan yang baru. Kami percaya Tuhan berikan di tengah kami. Damai sejahtera-Mu kami terima sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang kita siap, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pujikan bersama, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pada minggu ini kita boleh merayakan bersama kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita akan masuk lebih dalam hadirat Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Karena bagi Tuhan segala pujian dan hormat. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, Di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku,
Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Naikkan pujian-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita akan mendengarkan ayat firman Tuhan pada sore hari ini. Terdapat dalam Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah mati gantikan kami. Engkau sudah bangkit menebus kami dan memberikan hidup yang baru, hidup yang berkemenangan ya Tuhan. Karena itu kami mau mendengar firman Tuhan yang menjadi bekal, bahkan menjadi terang di dalam perjalanan hidup kami, mengubah keberadaan kami menjadi semakin seperti Kristus. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sunday changes everything. The stone has been rolled away. The women have received a message. The soldiers have retreated in fear. The disciples have run to the tomb. Sunday changes everything. Doubts are put in their place. Miracles are performed. The disciples eat breakfast made by the King. Jesus is on the loose. And because Jesus is on the loose, death is conquered. Funeral clothes are cast aside. Light shines forth from the tomb. Hope crushes fear. Faith conquers doubt. Belief moves mountains. Relationship consumes religion. God's love wins. Jesus changes everything. Because Jesus is on the loose, your tears are wiped away. Your sin is washed away. Your life will never be the same. Jesus changes everything.
And because Jesus changes everything, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Jesus changes everything. Haleluya. Tuhan Yesus mengubah segala sesuatu. Amin saudara. Selamat Hari Paskah. Happy Resurrection Day. Selamat hari kemenangan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Luar biasa saudara, pada hari ini kita sungguh bersuka cita karena kemenangan yang sejati telah dianugerahkan Tuhan kita, Yesus Kristus, bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Mari kita sorak-soraikan haleluya kepada Tuhan saudara. Karena hari ini adalah hari di mana Tuhan sudah mengalahkan segala sesuatu. Dan Tuhan sudah mengangkat kita dan menganugerahi kepada kita kehidupan yang kekal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul Kemenangan di dalam tragedi. Kemenangan di dalam tragedi. Saudara, apabila kita berbicara mengenai kemenangan, maka kemenangan adalah sebuah bentuk kondisi atau situasi yang dihasilkan dari sebuah perjuangan. Amin saudara. Kemenangan adalah sebuah kondisi, situasi yang dihasilkan dari sebuah perjuangan, dari sebuah usaha, dari sebuah kerja keras, dari sebuah ketekunan, dari kita pantang menyerah. Kemenangan merupakan hasil di mana kita mengalahkan sesuatu atau mengalahkan orang lain di dalam sebuah pertandingan. Tetapi kemenangan yang Tuhan anugerahkan kepada kita saudara adalah sebuah kemenangan yang sejati. Kemenangan yang permanen, kemenangan yang mempunyai nilai kekekalan. Kemenangan yang harus kita fokus dalam hidup ini ya saudara adalah kemenangan untuk dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan di dalam tragedi. Pada saat Tuhan Yesus ada terpaku di atas kayu salib. Pada masa-masa itu saudara, salib merupakan sebuah lambang penghinaan. Salib merupakan sebuah bentuk penghukuman kepada orang-orang penjahat yang melakukan tindakan kriminal. Sebuah bentuk yang paling hina saudara. Tetapi rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Apa yang Tuhan rencanakan jauh melebihi apa yang manusia rancangkan. Karena itu Tuhan dari singgasana surga yang maha tinggi, maha luar biasa, Dia rela merendahkan dirinya. Bahkan merendahkan jauh lebih rendah daripada manusia yang paling hina sekalipun. Dan di atas kayu salib itu kita mengerti saudara, bahwa kasih itu harus bermula di dalam salib. Kasih harus berawal pada salib Kristus. Kasih yang sejati harus berawal dan berpusat pada salib Kristus. Salib Kristus itu bicara mengenai pengorbanan. Karena itu kasih yang sejati harus bermula dan berpusat kepada salib Kristus. Salib yang mau berkorban. Salib yang kasih yang juga mau berkorban. Kasih yang tidak menuntut balasan. Tetapi kasih yang daripada Tuhan. Kasih yang memberikan kehidupan
bagi setiap orang percaya. Saudara, Ibrani 12 ayat yang kedua mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini dikatakan saudara, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sekarang karena Tuhan sudah memberikan kemenangan di atas kayu salib, maka itu saudara, kita mampu untuk berfokus, konsentrasi untuk bisa mengarahkan pandangan mata kita kepada Yesus. Karena Yesus yang akan membawa iman kita, memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Saudara, berarti sebelum Tuhan Yesus mati dikorbankan di atas kayu salib, iman manusia tidak ada yang sempurna, saudara. Iman manusia tidak ada yang sempurna. Karena itu kita melihat Tuhan lewat kemenangan dan pengorbanannya di atas kayu salib, kuasanya itu juga yang membuat iman kita menjadi sempurna. Membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, mengabaikan tragedi bagi manusia. Salib adalah sebuah tragedi, sebuah kehinaan. Tuhan mengabaikan kehinaan itu dengan dia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Karena dia mengabaikan kehinaan, saudara, dia menggantikan posisi kita. Saudara, saat ini juga saya mau mengatakan dan memberikan kepada saudara sebuah arti salib. Salib mempunyai arti yang pertama, saudara, adalah penggantian. Di atas kayu salib itulah sesungguhnya kita yang harus tergantung di sana. Kita yang adalah musuh Tuhan, karena kisah kita yang dilahirkan di dalam dosa, kita yang seharusnya ini dihukum karena upah dosa adalah maut. Karena itu Tuhan menggantikan kita, saudara. Tuhan menggantikan posisi kita di atas kayu salib, supaya dia dapat menggantikan maut yang harusnya menjadi bagian kita. Maut yang harusnya menelan kita hidup-hidup. Maut yang seharusnya dapat membinasakan kita, digantikan dengan sukacita yang disediakan bagi kita. Karena Tuhan bersedia menanggung kehinaan di atas kayu salib. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, luar biasa. Kita melihat kebenaran firman Tuhan, mengajarkan dan mengingatkan betapa luar biasa, betapa megah dan begitu agung karya kematian dan karya kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas dia. Saudara, Tuhan Yesus sudah benar-benar mengalahkan maut. Maut tidak lagi berkuasa atas dia. Yang pertama, saudara, kemenangan di dalam tragedi. Kemenangan yang Tuhan kerjakan, kemenangan yang Tuhan anugerahkan adalah kemenangan atas dosa. Amin, saudara. Kemenangan atas dosa. Karena itulah, saudara, Tuhan mematahkan kuasa dosa, mematahkan hukum dosa, mematahkan segala efek dan daya daripada dosa, dipatahkan di atas kayu salib. Saudara, pada saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, dia sedang membawa darahnya yang suci bersih. Dan dari darahnya yang suci dan kudus itu, darahnya mengalahkan maut. Darahnya mengalahkan maut.
Kalau maut itu seperti sebuah kuasa, seperti sebuah magnet yang menarik besi di dalam, yang menarik dosa itu dekat. Tetapi karena darah Yesus yang suci dan tulus, yang kudus itu mengalahkan bahkan menelan maut sekalipun. Mengalahkan kuasa dosa saudara. Dan di situ kita melihat 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita saudara. Di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus di bawah pimpinan Roh Kudus mengajar dan mengingatkan jemaat di Roma. Bahkan bukan hanya jemaat di Roma, bagi kita semua yang hidup pada zaman ini, mengingatkan bahwa kematian Tuhan adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Tuhan membuat sebuah jalan permanen di mana dosa dapat dikalahkan. Kalau dulu saudara, sebelum Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, kita semua manusia satu dunia, kita semua seperti manusia-manusia yang terikat dan terbantai oleh kuasa dosa. Kita tidak bisa lari, tidak bisa menghindar. Dengan usaha daya upaya apapun kita tidak bisa menolak kuasa daripada dosa, menolak daya tarik daripada dosa. Tetapi sejak Yesus mati di atas kayu salib, maka untuk pertama kalinya dan untuk selama-lamanya sebuah jalan yang baru terbuka, sebuah anugerah yang besar terbuka bagi manusia, dan di mana seperti rantai-rantai manusia dipatahkan, rantai belenggu dosa dipatahkan, dihancurkan, sehingga manusia mempunyai kemampuan untuk keluar dari dosa, kemampuan untuk terlepas dari dosa, kemampuan untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu Paulus mengatakan, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Karena itu saudara, kita harus mati di dalam dosa-dosa kita. Biarlah kita boleh mengalahkan kedagingan kita dengan mengingat penderitaan dan kematian Kristus. Kita boleh mengingat anugerah dan pengorbanannya yang besar. Dan pada saat kita melihat, kita merefleksikannya di dalam hidup kita, itu yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Kita harus mampu mengalahkan cobaan, mengalahkan tantangan, mengalahkan godaan, daya tarik daripada dosa. Karena Kristus yang sudah mengalahkan kuasa daripada dosa. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa saudara. Ada terbuka kesempatan bagi kita untuk pertama kali mampu mengatakan tidak kepada dosa. Dan dari situ saudara, kita diberikan anugerah yang besar untuk menjadi pemenang di dalam kuasa Yesus Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Dan itu ditiadakannya dengan memalukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, mungkin pada zaman-zaman itu, di mana kalau ada orang yang berjalan melewati salib, karena orang melihat orang-orang pemerintah Romawi melakukan hukuman ini khususnya untuk menghukum, bahkan untuk membunuh orang yang bersalah, penjahat, bahkan sebelum dibunuh, disiksa, bahkan dihina sedemikian rupa saudara. Dan pada saat mungkin seperti ada orang yang lewat di depan salib pada masa-masa itu saudara, mungkin orang tua atau ayahnya bilang, "Nak, itu lihat, kamu harus hidup yang benar.
Jangan hidup sembarangan. Nanti kamu jadi orang yang tidak benar, kamu lihat orang yang tidak baik, akhir hidupnya akan seperti itu. Mungkin pembicaraan yang seperti itu sudah sering terjadi pada masyarakat pada umumnya pada zaman itu, saudara. Tetapi yang terjadi pada saat Tuhan Yesus sedang berdiri di atas kayu salib, dipaku di atas kayu salib itu, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan, karena yang sebenarnya keluar sebagai pemenang adalah Tuhan Yesus. Mereka pikir, wah, ini dia sudah dikalahkan. Padahal di atas kayu salib itulah iblis sedang dikalahkan, iblis sedang dipermalukan. Karena sesungguhnya sejak awal waktu Tuhan Yesus mau turun ke dalam dunia ini, dia dilahirkan oleh perawan Maria. Sejak saat itu, sejak saat itu iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan. Berusaha untuk menggagalkan pergerakan Tuhan di dalam sejarah manusia. Dengan Raja Herodes memberikan perintah untuk bayi dibunuh dan segala macam. Tetapi di atas kayu salib itulah, bahkan pada saat, saudara ingat pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, iblis berkata, udah daripada repot-repot, kamu lebih baik sembah saya sekarang, saya kasih semua ini manusia dunia kepada kamu. Tapi Tuhan Yesus katakan, tidak. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Kita lihat bagaimana Tuhan taat dan setia dengan rencana dan dengan misi keselamatan daripada Allah Bapa. Karena memang harus melalui jalan saliblah kita manusia diselamatkan. Harus dengan anak domba Allah, Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia 100% dan Allah 100%, dan mengorbankan dirinya. Dengan cara seperti itulah manusia nasibnya dapat diubah, saudara. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan atas dosa di dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, apabila kita mau menang di dalam pergumulan atas dosa-dosa kita, kita harus mau dan berani menanggalkan manusia lama. Manusia lama di sini berbicara mengenai kedagingan kita. Jangan lagi kita sebagai manusia dipimpin oleh emosi kita, dipimpin oleh perasaan kita semata-mata, dipimpin oleh keegoisan kita, oleh keakuan kita, dipimpin oleh kepintaran kita, dipimpin oleh keberhasilan kita, kehebatan kita, kesuksesan kita, oleh segala sesuatu yang berdasarkan kedagingan dan keakuan manusia. Buang itu dan tanggalkan itu di dalam nama Yesus. Dan hal yang kedua, kita harus mau diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Karena itu, saudara, begitu pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan dan memberikan Roh Kudus tempat untuk memberikan dan menggantikan segala sesuatu yang lama. Manusia kita, kedagingan kita, biarlah kita boleh berbalik, dipimpin hidup melalui roh. Pikiran-pikiran kita, konsep prinsip kita yang lama, saudara, harus ditukar oleh karya-karya daripada Roh Kudus. Yang ketiga, bagaimana kita mengalahkan kuasa dosa. Kita harus mengenakan manusia baru. Kita harus hidup di dalam roh. Karena kalau kita hidup di dalam daging, daging adalah sementara dan daging tidak mendapat tempat di dalam kekekalan. Yang mendapat tempat di dalam kekekalan adalah roh, saudara.
Dan biarlah kita mengenakan manusia yang baru, yaitu yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, yang sudah lahir baru. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, pengalaman kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus menjadi pengalaman yang nyata, saudara. Jangan hanya sejauh ucapan doa. Jangan hanya kita Tuhan saya menerima Tuhan, sejauh itu jangan. Tetapi baiklah, harus ada sesuatu yang signifikan terjadi dalam hati kita. Harus ada sesuatu signifikan yang berubah dalam diri kita, saudara. Kalau saudara minum vitamin, kalau vitaminnya bagus, vitaminnya cocok dengan saudara, saudara merasakan ada sesuatu yang berubah. Saudara lebih berenergi, saudara kalau jalan bergerak, sendi-sendi, tulang-tulang rasa lebih nyaman. Itu berarti vitamin yang saudara minum berfungsi. Atau obat yang dokter berikan, itu berarti berfungsi. Kalau saudara merasakan sesuatu yang berbeda. Sama halnya dengan kita dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, kita harus melihat hidup yang berubah. Orang lain harus bilang kepada kita, kamu kok berbeda. Harus ada sesuatu yang berubah dan yang berbeda menuju yang paling baik. Menuju hal yang positif, saudara. Inilah ketiga hal yang kita dapat lakukan setelah Yesus menang di atas kayu salib, saudara. Dan yang kedua, kemenangan atas maut. Tuhan Yesus, kita lihat di dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi dan maut tidak berkuasa atas dia. Saudara, maut sudah dikalahkan. Salah satu hal yang paling ditakuti oleh manusia sejak zaman Adam dan Hawa adalah kematian. Menjadi yang nomor satu yang paling ditakuti banyak manusia adalah kematian. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana nanti. Tetapi Yesus sudah mengalahkan kematian. Karena kuasanya yang besar, kematian tidak lagi mempunyai kuasa kepada Kristus. Kematian sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Karena itu saudara, kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kematian adalah sebuah transisi. Kematian adalah sebuah pintu peralihan. Pintu di mana kita berpindah kepada alam yang berbeda. Dari situlah saudara kita melihat Kristus memberikan kemenangan atas maut. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Dia sudah mengalahkan maut, bahkan dia memberikan tempat bagi kita. Dan Tuhan Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan kita yang percaya, kita juga akan dibangkitkan oleh Yesus. Haleluya. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Dan dari situ saudara kita melihat kita akan, saudara kalau menerima Tuhan Yesus, kita akan menghadapi kematian dengan tenang. Kita menghadapi kematian dengan damai. Karena kita percaya kita sudah ditebus. Dan kita mendapatkan jaminan kepastian oleh kuasa darah Yesus. Asalkan di dalam hidup kita saudara, kita sudah melakukan 3 hal ini. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan orang lain. 3 hal ini saudara harus kita lakukan. Karena itulah kita mempunyai kuasa untuk mengalahkan maut. Karena kematian dan kemenangan Kristus saudara. Yang ketiga, kemenangan Kristus atas kuasa setan. Ini dia, kematian Kristus atas kuasa setan. Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara,
iblis sudah ditaklukkan. Karena itu saudara, kuasa darah dan bilur Kristus itu menyembuhkan segala penyakit kita. Itu berkuasa untuk mematahkan segala ikatan-ikatan dosa, ikatan iblis, segala kuasa-kuasa kegelapan dapat dikalahkan oleh kuasa nama Yesus. Karena iblis sudah dikalahkan saudara di atas kayu salib. Saudara ingat pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di mana Tuhan berkata, dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dikatakan akan meremukkan kepalamu. Bicara mengenai kepala, bicara mengenai kuasa. Ada sebuah kuasa besar yang diremukkan, dihancurkan saudara. Dan kita mengucap syukur. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, iblis selalu mencari kesempatan untuk menggagalkan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam taman Getsemani sekalipun, pada saat dia begitu berat menghadapi cobaan, bagaimana dia sudah berpikir kalau esok harinya dia harus menanggung beban yang sangat berat. Dia menanggung dosa satu dunia. Manusia, semua manusia satu dunia, dosanya diletakkan di atas Yesus. Dan bagaimana ini tidak membuat Tuhan Yesus yang sebagai 100% manusia menjadi depresi luar biasa. Bahkan keringatnya mengeluarkan darah. Dan dari situ tetap dia mampu berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah rencanamu dan kehendakmu yang terjadi. Saudara, biar ini juga menjadi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Di dalam setiap cobaan, tantangan yang Tuhan izinkan, mungkin ada banyak kali membuat saudara hampir menyerah, bahkan sudah menyerah. Ada banyak saudara kita yang sudah mulai hati menjadi dingin, sudah mulai kita berkata, aduh saya sudah tidak kuat lagi. Tapi hari ini kita dengar firman Tuhan yang mengatakan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Disitulah kita hidup, bukan dipimpin lagi oleh kedagingan kita, bukan lagi dipimpin oleh aku, oleh saya, tetapi kita memberikan tempat kepada Tuhan untuk memimpin kita. Walaupun jalannya susah, jalannya berat, tetapi itu yang Tuhan lihat. Penyerahan total kepada Tuhan. Penyerahan total kepada Tuhan. Kita tidak bisa menyerah atau berserah sedikit-sedikit. Berserah hanya sepotong-sepotong. Berserah hanya pada hal-hal tertentu. Tetapi biarlah kita mau berserah kepada Tuhan. Seluruhnya, seutuhnya, wholeheartedly. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah kita dimampukan Tuhan untuk hidup dipimpin oleh Tuhan saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Nah, ini juga yang menjadi satu peringatan bagi kita, jangan menganggap remeh. Kalau kita sudah diberikan kuasa untuk mengalahkan iblis saudara, untuk mampu mengalahkan dia, tetapi jangan pernah kita menganggap sepele. Jangan pernah kita menganggap gampang. Jangan pernah mengunderestimate iblis. Tetapi biarlah kita boleh tunduk di hadapan Tuhan supaya kita dimampukan Tuhan berdiri menghadapi iblis saudara dengan kuasa yang Tuhan berikan. Dan disitulah kita melihat kemenangan yang keempat di dalam tragedi menurut manusia. Kematian salib adalah aib, kematian salib adalah tragedi, adalah kehinaan. Tetapi kemenangan, tetapi di dalam kehinaan itulah, di dalam tragedi itulah Tuhan mengubah menjadi kemenangan. Bagaimana ratap tangis diubah Tuhan menjadi tari-tarian mengenai kemenangan.
Dan yang keempat, saudara, kemenangan atas pergumulan hidup. Saudara, disinilah kita melihat sebuah pengharapan yang sesungguhnya. Pengharapan yang sejati. Saudara, manusia, kita tidak akan pernah menemukan pengharapan yang sejati, pengharapan yang sesungguhnya di dunia ini. Di dunia ini, saudara, dunia dengan sistemnya, dunia dengan orang-orang dunia yang lain tidak akan mampu dan tidak akan dapat memberikan kita pengharapan yang sesungguhnya, pengharapan yang sejati. Tidak akan mampu, tidak akan bisa, saudara. Walaupun itu perusahaan insurance sekalipun, walaupun itu company-company yang kelas-kelas dunia yang besar-besar, walaupun sistem-sistem negara yang hebat, sistem pendidikan, sistem bahkan teknologi sekalipun tidak akan mampu memberikan pengharapan yang sejati, pengharapan yang sesungguhnya. Karena apa, saudara? Karena semua yang ada di dunia ini adalah terbatas. Pertama, karena semua yang ada di dalam dunia ini masih dapat berubah. Manusia dapat berubah, saudara. Dan segala sesuatu masih dapat berubah. Dan segala sesuatu serba terbatas. Serba terbatas di dalam daya, upaya, dan di dalam kuasa. Karena kita semua di dalam dunia ini, saudara, sesungguhnya kita sudah tidak lagi mengenal sesuatu yang pantas disebut sebagai kesempurnaan. Di dunia ini sudah tidak ada lagi yang namanya kesempurnaan. Tidak ada lagi yang namanya kesempurnaan. Karena itu, saudara, pengharapan yang sejati, pengharapan yang sesungguhnya ada di dalam kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kemenangannya sudah menganugerahkan kepada kita kemenangan atas pergumulan hidup. Saudara, kita semua mengalami pergumulan hidup. Kita di dunia ini mengalami pergumulan hidup. Walaupun kita anak Tuhan sekalipun, pengikut Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita masih mengalami pergumulan hidup. Apabila saudara melihat di atas bukit Golgota, di atas kayu salib ada 3 salib yang berdiri di atas bukit Golgota. Dan ketiga salib ini mewakili ketiga jenis manusia yang ada di dalam dunia ini. 3 jenis manusia yang ada di dalam dunia ini, ya saudara, adalah manusia yang baik, manusia yang jahat, dan manusia Tuhan. Bad man, good man, and God man. Saudara, orang yang jahat adalah penjahat itu yang dihukum bersama dengan Kristus. Dan orang yang baik adalah penjahat yang juga disalib bersama Kristus, namun dia bertobat dan berubah di atas kayu salib. Dia katakan, Tuhan, Raja, kalau engkau saat ini ada di dalam Firdaus, ingat akan daku. Dan Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus hari ini. Berbicara mengenai orang yang baik yang memilih mengambil keputusan untuk mau bertobat dan menerima Kristus di atas kayu salib. Dan God man adalah manusia yang dipimpin oleh Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara, ketiga manusia yang di atas kayu salib ini, mereka menanggung kesengsaraan. Mereka menanggung akibat dari pergumulan hidup. Akibat dari pilihan yang salah dalam pergumulan hidup dari kedua orang yang disalib bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus sesungguhnya tidak pantas, tetapi dia juga ada di sana. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita harus mau berjalan memikul salib kita, saudara. Berjalan di dalam pergumulan hidup yang Tuhan izinkan. Kita tidak bisa berdoa dan Tuhan yang berkorban, Tuhan yang menderita, kita tinggal ke sorga belenggang-lenggang dengan sepatu emas. Tidak seperti itu, saudara.
Tuhan Yesus katakan jalan ke surga jalannya sempit. Dan jalan ke surga kita harus melalui jalan salib, memikul salib. Adapun di dalam hidup kita, tidak semua pergumulan hidup merupakan salib, saudara. Ada banyak pergumulan-pergumulan hidup juga yang diakibatkan karena kesalahan kita sendiri. Yang diakibatkan juga karena kuasa daripada iblis dan daripada dosa yang senantiasa mau mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi pada saat kita memikul salib adalah pada saat kita hidup dipimpin oleh roh kita. Memang berat, memang pahit. Pada saat kita tidak bersalah tapi kita dipersalahkan namun kita tidak membalas. Di saat itulah kita memikul salib. Pada saat kita semua sudah berbuat baik, melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, mengasihi, mencintai, tetapi ujung-ujungnya kita masih dikhianati, masih dijelek-jelekan, masih dirampas hak-hak kita, bahkan kita ditinggalkan, dijelek-jelekan. Tetapi di dalam semua itu apabila kita tidak membalas dan kita mengalahkan pandangan kita kepada Kristus, di sanalah sesungguhnya kita sedang memikul salib Kristus. Dan di sanalah apabila kita setia dengan Tuhan, taat melakukan perintahnya, hidup berkenan di hadapannya, di sanalah sesungguhnya Tuhan sedang mengangkat kita untuk hidup di dalam kemenangan, saudara. Amin. Untuk hidup di dalam kemenangan. Ia sendiri di dalam 1 Petrus 2:24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Memang cuma-cuma, gratis, karena ini semua adalah anugerah di mana kita tidak dapat mengerjakannya. Tuhan yang mengerjakan buat kita. Ia yang telah memikul dosa kita. Kita tidak akan mampu, saudara. Sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, sebaik-baiknya manusia, setulus-tulusnya manusia, seperti apapun, tidak akan mampu untuk mendapat menjangkau kebaikan Allah. Tidak akan mampu untuk mengubah nasib yang harusnya kita dihukum, dibinasakan. Tetapi oleh anugerahnya Tuhan menggantikan kita dengan mengerjakan keselamatan bagi kita. Memikul dosa kita di tubuhnya dan di kayu salib. Supaya kita ini yang selama ini kita mati oleh dosa. Orang kalau mati mau dikorek, diapain tidak akan ada reaksi apa-apa, saudara. Kita juga seperti itu. Kita mati di dalam dosa. Dosa sudah mengikat, membelenggu. Kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa selain kita hanya dapat berbuat dosa. Itu saja. Tetapi karena kematian dan kebangkitan Kristus, maka kuasa kemenangannya yang memberikan kita kehidupan. Kita dibangkitkan bersama Kristus untuk dapat hidup di dalam kebenaran, saudara. Untuk dapat hidup di dalam kebenaran. Karena itu, saudara, saya mengajak saudara, mari kita bersama-sama bersemangat untuk hidup di dalam kebenaran untuk Tuhan, saudara. Hidup di dalam kebenaran untuk Tuhan. Hidup yang Tuhan anugerahi ini, saudara. Jangan kita hidup untuk dosa, tetapi sudah saatnya kita hidup untuk kebenaran. Apa yang kita lakukan, biarlah kita lakukan kebenaran. Hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Disitulah, dan biar dosa tidak mampu lagi untuk menguasai kita, saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara, atas 4 kemenangan yang Tuhan anugerahi di dalam hidup kita. Dia yang taat dan setia sampai pada akhirnya. Sampai mati di atas kayu salib, ia taat dan setia. Biar kita juga boleh mengikut Tuhan seperti itu.
Di dalam masa-masa yang berat seperti ini saudara, di masa-masa yang akan datang kita tidak tahu akan seperti apa. Apakah akan ada lagi pandemik-pandemik yang seperti ini? Apakah akan ada lagi teror-teror yang menggelisahkan kita? Apakah negara ini mau dibawa kemana? Ini semua menjadi tanda tanya yang besar. Tetapi saya mau mengajak saudara, jangan takut. Dan mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Karena kemenangannya sudah mengalahkan COVID-19. Kemenangannya sudah mengalahkan segala macam jenis dosa dan kejahatan di dunia ini. Dan kemenangannya yang membawa kita kepada hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya saudara. Karena kemenangan Kristus mengubah segala sesuatu. Walaupun di depan kita jalan masih terlihat berat, masih banyak hal-hal yang belum kita pahami, belum jelas di depan sana. Tetapi satu yang menjadi pengharapan yang pasti, pengharapan yang sejati, dan pengharapan yang sesungguhnya adalah karya kemenangan Kristus. Biarlah karya kemenangan Kristus itulah boleh terlihat di dalam hidup kita saudara. Hidup yang memberikan buah, yang memberikan kemenangan. Kemenangan adalah hasil daripada sebuah perjuangan. Yesus yang sudah berjuang menggantikan kita. Dan kita yang sekarang berjuang mengalahkan manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru. Karena kemenangan sudah dianugerahi kepada kita saudara. Haleluya. Biarlah kemenangan Kristus mengubah kehidupanmu, mengubah kehidupan keluargamu. Dan saya ingin katakan masih ada pengharapan bagi saudara. Masih ada pengharapan bagi keluargamu. Masih ada pengharapan bagi anak-anakmu. Masih ada pengharapan bagi istrimu, bagi suamimu. Masih ada pengharapan bagi orang tuamu. Masih ada pengharapan bagi menantumu, bagi mertuamu. Masih ada pengharapan. Mungkin saudara sedang berdoa untuk pasangan hidupmu. Saudara sedang berdoa untuk orang tua, untuk anak-anak cucu-cucumu. Saudara bisa katakan, Tuhan, karena Tuhan sudah bangkit, maka ada hari esok. Amin saudara. Karena Dia sudah bangkit, maka ada pengharapan yang sejati. Dan itulah yang menjadi buah kemenangan bagi kita yang percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur Tuhan atas karya kemenangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kami. Karena itu biarlah Roh Kudus, kami mau membuka hati supaya Roh Kudus memimpin jalan hidup kami. Kami tidak lagi hidup di dalam manusia lama, di dalam kedagingan kami. Tapi kami boleh mengenakan manusia baru, karya dan rancangan Allah yang baru. Manusia roh kami harus semakin bertumbuh. Kristus harus semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Terima kasih atas kemenangan-Mu yang dianugerahi bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan dan hari ini sungguh adalah sebuah hari kemenangan bagi kita. Karena Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita semua orang yang percaya di dalam namanya. Dan oleh sebab itu saudara, pada hari ini kita juga akan sama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, memakan tubuh dan darah Kristus. Dan biarlah saudara, apa yang kita sama-sama lakukan ini akan mengubah kehidupan kita semakin seperti Kristus. Mari kita tundukkan kepala bersama, kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, hamba berdoa untuk tubuh dan darah Kristus. Biarlah Tuhan Engkau berkati setiap tangan-tangan yang mengambilnya, menjadi kekuatan, menjadi berkat yang besar di dalam hidup kami semua ya Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, terima kasih Tuhan atas darah-Mu dan tubuh-Mu yang sudah diberikan bagi kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara.
Biarlah pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang sudah menyiapkan perjamuan kudus bisa sama-sama mempersiapkan anggur dan roti dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Oh, wonderful His love to me. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah Terima kasih Tuhan atas tubuh-Mu yang sudah dihancurkan bagi pelanggaran kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu dan atas kasih-Mu yang ajaib yang tidak dapat kami balaskan ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, atas tubuh-Mu yang sudah diremukkan bagi kami ya Bapa. Dan biarlah kuasa dari pengorbanan Kristus nyata di dalam hidup dan tubuh kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil cawan di tangan kanan, kita angkat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas darah-Mu dan bilur-bilur-Mu yang sudah tercurah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaan-Mu melakukan kehendak daripada Bapa di surga, taat dan setia bahkan sampai mati di kayu salib. Dan biarlah Tuhan kebangkitan-Mu ini Tuhan akan menjadi semangat yang baru, akan menjadi kuasa di dalam hidup kami untuk terus setia mengikuti Kristus sampai Tuhan memanggil kami ya Bapa. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan atas darah-Mu dan bilur-Mu yang sudah memberikan kami kesembuhan di dalam nama Yesus, yang sudah membebaskan kami dari segala ikatan dosa. Dan biarlah Tuhan darah dan bilur Kristus akan menjadi kuasa di dalam hidup kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang jauh lebih besar daripada kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan, saat kami mengambil tubuh dan darah Kristus, kami akan disempurnakan, kami akan ditolong Tuhan untuk hidup di bawah pimpinan Roh Kudus dan semakin
hidup di dalam terang-Mu ya Tuhan, supaya aku semakin berkurang dan Kristus akan semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapa atas kemenangan yang sudah Engkau berikan, atas kuasa yang baru yang sudah Engkau berikan, bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan, kuasa maut sudah dikalahkan, dan biarlah kemenangan di dalam nama Yesus akan menjadi kehidupan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Hari ini hari kemenangan kita atas dosa, hari kemenangan kita atas hidup ini. Dan biarlah kita terus membawa semangat dan sukacita Paskah, karena kita percaya kebangkitan Kristus membawa hikmat dan membawa kehidupan baru di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan dibawakan oleh Pak Samuel Gosal. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara semua, kita kembali diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, masih di dalam seri khotbah kasih. Saya akan langsung ke announcement pada hari ini untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan. Saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Kembali saya repeat lagi, untuk saudara-saudara yang tertarik atau terpanggil untuk memberikan perpuluhan bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan cash atau cek bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya berada di dalam screen saudara-saudara semua. Dan saya juga akan memberikan pengumuman di dalam T180 yang diberikan oleh Pastor Semi setiap hari untuk memberikan renungan T180. Saudara-saudara bisa masuk di dalam Facebook atau WhatsApp. Saudara-saudara bisa mendengarkan firman dari Pastor Semi. Dan setiap hari Rabu dan Jumat kita mengadakan virtual praying untuk saudara-saudara yang membutuhkan praying untuk kesehatan, untuk masalah-masalah yang saudara-saudara hadapi. Mari kita bersama-sama bawa di dalam virtual pray setiap hari Rabu dan Jumat pada jam 8 malam. Untuk care group, kita akan mengadakan care group untuk care group pada tanggal 10 April pada hari Sabtu jam 5 sore. Saya undang saudara-saudara untuk bisa hadir di dalam care group kita untuk bersama-sama membesarkan nama Tuhan. Dan follow us di Faithful International Church Media, di Facebook, Instagram, ataupun di YouTube. Dan saya mengucapkan selamat Hari Paskah untuk saudara-saudara semua. Semoga saudara-saudara diberkati. Dan selama Paskah ini, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Selamat Hari Paskah. Haleluya, terima kasih Pak Samuel Gosal. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, Happy Resurrection Day, selamat hari kemenangan, selamat hari kebangkitan Kristus. Dan biarlah hari ini akan menjadi berkat dan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita akan berdoa mengucap syukur untuk ibadah kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kuasa-Mu, atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah pada hari ini kebangkitan Kristus akan membangkitkan hidup kami, akan mengangkat hidup kami dari keterpurukan, dari kekalahan, dari kekecewaan, dari segala sesuatu. Dan biarlah kuasa Tuhan yang besar, kuasa kebangkitan Kristus akan membangkitkan hidup kami bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga kami yang sedang bergumul, kami yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami akan dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Kasih setia dan anugerah-Nya akan mengubah dan menyertai kehidupanmu. Apabila engkau mendengar firman Tuhan
taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tangga, diberkatilah engkau di dalam pekerjaan, usaha bisnismu, dan bahkan diberkati engkau di dalam sekolahmu. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan biar pimpinan dan penyertaan melalui Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memperlengkapi kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu saudara, selamat hari Paskah, Happy Resurrection Day, selamat hari kebangkitan, Tuhan Yesus memberkati, haleluya.